Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suprihat. Saya di sini mengajar IPA kelas 8. Selamat datang buat kelas 7 yang sekarang naik ke kelas 8. Mungkin ada beberapa siswa yang belum mengenal Ibu ya di sini, makanya saya dulu untuk pembelajaran pertama hari ini. Terus untuk pembelajaran pertama kali ini, jangan lupa pesan Ibu ketika belajar, baik itu pelajaran Ibu ataupun pelajaran yang lainnya, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di area COVID sekarang ini, walaupun kalian belajar di rumah, itu harus tetap semangat, harus tetap optimis bahwa kalian itu bisa juga gitu, walaupun belajarnya di rumah, tidak di sekolah. Terus ada beberapa hal yang harus kalian ketahui dalam pembelajaran di IPA ini. Kalau misalkan kalian sudah masuk ke sekolah, itu ada beberapa peraturan di pelajaran IPA saya. Yang pertama, ketika kalian masuk seperti biasa ada absensi, terus berdoa bersama. Terus yang ketiga itu kalian itu harus salam sapa salim begitu. Terus yang ketiganya itu harus melihat kondisi tempat duduk kalian, dalam artian yang depan itu diisi terlebih dahulu, baru kemudian yang belakang. Terus yang terakhir itu yang paling sangat penting, yaitu tentang kebersihan, baik di sekolah maupun di rumah tetap harus jaga kebersihan. Apalagi di area pandemi sekarang ini, pesan Ibu yang pertama itu adalah jaga kebersihan. Oke? Kita mulai ya untuk pembelajaran IPA kali ini nih, perdana banget untuk pembelajaran IPA. Jadi saya sedikit mengulas di bab pertama, yaitu tentang sistem gerak pada manusia. Untuk sistem gerak pada manusia itu apa ya? Sistem gerak pada manusia itu bahwa manusia itu, baik manusia ataupun tumbuhan ataupun juga hewan, pasti memiliki ataupun mempunyai sistem gerak. Ataupun di hewan itu mungkin ya, di hewan ataupun di manusia sistem geraknya itu hampir sama seperti manusia. Tetapi kalau yang untuk di tumbuhan itu sistem geraknya itu adalah menanggapi rangsangan. Contohnya untuk sistem gerak pada tumbuhan itu adanya cahaya, terus adanya keadaan dari luar, atau misalkan sistem geraknya itu oleh contohnya tumbuhan dari putri malu, ketika kita sentuh itu akan menanggapi rangsangan, kan akan tertutup. Nah, itu sebagian dari sistem gerak pada manusia, pada tumbuhan, yaitu sebagai ciri-ciri dari makhluk hidup. Semua makhluk hidup itu pasti memiliki sistem gerak. Terus di sini Ibu akan membahas sedikit tentang sistem gerak pada manusia dulu nih. Sistem gerak pada manusia itu sebagai ciri-ciri dari semua makhluk hidup. Tersusun oleh apa sih tersusunnya? Tersusunnya adalah rangka dengan otot. Rangka ini sebagai alat gerak yang pasif atau tidak aktif. Kenapa disebut dengan pasif atau tidak aktif? Karena di bagian rangka ini tidak akan bergerak kalau misalkan tidak adanya di bagian otot ini. Tidak akan bergerak kalau tidak ada otot, karena otot ini sebagai alat gerak yang aktif ataupun mengaktifkan seluruh rangka pada manusia nih. Terus dari rangka itu apa sih yang dimaksud dengan rangka? Terus disebut juga sebagai alat gerak pasif. Rangka ini adalah rangkaian tulang. Jadi rangkaian tulang ini tidak akan bisa bergerak jika tidak adanya otot. Rangkaian tulang ini nanti akan di rangkaian tulang tubuh kita, rangka tubuh kita. Terus kita itu nanti disambungkan, misalkan kepala dengan leher, tangan di bagian bahunya, itu akan dihubungkan rangkaian dengan apa? Yaitu penghubungan dari rangka itu adalah persendian. Di sini rangka memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu ada penegak tubuh. Kalau tidak ada tulang, tidak ada rangka, kita tidak akan bisa berdiri. Terus pembentuk tubuh kita nih. Terus alat gerak yang aktif karena diaktifkan oleh tadi sebagian dari otot.
Terus tempat menempelnya otot, kulit itu adanya di bagian rangka. Terus selanjutnya itu ada tentang susunan rangka pada manusia. Ingat ya, susunan rangka pada manusia itu ada dibagi menjadi dua bagian. Tubuh kita nih rangka dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada rangka aksial, yang keduanya ada apendikular. Yang aksial ini disebut juga sebagian rangka poros, sedangkan yang apendikular itu disebut juga dengan tambahan tulang. Nah, yang bagian aksial ini adalah inti dari tulang, rangkaian tulang. Dia di sini ada memiliki 80 rangka atau susunan tulang. Di bagian rangka ini nanti dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada tulang belakang, yang keduanya kepala, bagian kepala, rusuk dan bagian dada. Kalau yang tulang belakang, ini bagian tulang belakang punggung kalian dari leher sampai ke tulang ekor, bagian belakang kalian itu disebut dengan tulang belakang. Tulang belakang ini yang di bagian leher dia itu ada beberapa ruas tulang. Terus di bagian belakang tulang juga jadi bentuknya tulangnya itu kayak cincin ya, berporos itu menyusun. Terus yang kedua itu ada bagian kepala. Ini bagian kepala kalian, tulang bagian kepala. Untuk bagian-bagiannya di sebelah sini nih ada bagian dahi, di bagian sini ada tulang ubun-ubun, bagian belakang kalian itu namanya adalah tulang kepala. Terus di sini ada tulang bagian pipi kalian disebut juga dengan tulang pipi. Terus di sini ada tulang hidung. Terus tulang mandibula. Terus ada juga tulang gigi, ada juga di sini tulang maksila. Nah, itu bagian-bagian dari tulang kepala. Terus ada tulang rusuk. Kalau tulang rusuk itu dibagi menjadi 3 bagian. Tulang rusuk dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada 7 tulang melayang. Terus ada juga atau disebut yang 7 itu ada juga tulang sejati, 3 tulang melayang, ada juga yang 3-nya lagi 7 tulang. Terus yang di bagian tulang rusuk di situ ada 7 yang menempel. Jadi ada yang menempel ke bagian tulang belakang, terus menempel juga ke bagian tulang dada. Itu disebut juga tulang sejati. Terus ada 3 tulang yang disebut juga tulangnya itu menempel pada tulang rusuk, tetapi tidak menempel pada tulang dada. Jadi di bagian dadanya itu tidak menempel, namun menempel pada bagian tulang yang 7 utama tadi. Terus ada 2 tulang lagi, yaitu tulang melayang ya. Tulang melayang itu menempel pada bagian tulang rusuk, menempel pada tulang belakang, tapi tidak menempel pada tulang rusuk maupun bagian tulang yang rusuk lainnya. Jadi tidak menempel. Terus di bagian tulang dada, tulang rusuk. Tulang dada itu bentuknya pipi. Untuk perkatan tulang rusuk itu tulang dada. Lanjut, yang bagian apendikular. Yang apendikular itu memiliki 126 susunan tulang. Itu bagian tangan yang bagian sisanya. Bagian tangan kiri dan kanan, bagian kaki dan bagian panggul. Kalau untuk bagian tangan di sini ada bagian tangan atas. Terus juga ada jari tangan, terus ada tulang pengupil sama tulang hasta sebelah sini ya. Ini tulang pengupil dan tulang hasta kalian. Terus ada tulang jari-jari juga. Sama kiri dan kanan namanya sama. Terus kalau yang bagian tulang kaki nih ada tulang paha, itu bentuknya seperti pipa sama seperti bagian tulang kering bagian depan. Terus ada tempurung lutut bagian lutut yang penyambungnya yang disambung oleh sendi. Terus juga di bagian yang paling depan itu namanya tulang kering, yang bagian belakangnya lagi itu ada tulang yang namanya tulang betis ya. Terus ada pergelangan kaki dan jari-jari kaki. Terus bagian panggul nih, bagian panggul kalian, pinggang, di sini juga termasuk pada tulang tambahan. Untuk perekatan ataupun penyambung dari tulang kaki kalian untuk untuk perekatan bagian tulang. Oke, mungkin itu aja ya untuk sekilas materi hari ini, karena baru perkenalan juga.
kita baru awal pembelajaran, jadi ibu tidak terlalu banyak memberikan materi ke kalian. Ini hanya sekilas balik aja biar kalian tahu. Oke, saya review ya, bahwa yang namanya susunan tulang itu ingat ada dua, yaitu aksial dan apendikular. Terus bagian sistem gerak pada manusia itu yang paling penting itu adalah rangka dan otot. Rangka itu disebut dengan alat gerak pasif, yaitu tidak aktif. Terus ada juga yang alat gerak aktif ataupun disebut dengan otot. Oke, mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.